Kembali di Newsroom, saya mau ke Bang Heru Susetyo terlebih dahulu. Bang Heru, dari pandangan Anda, kalau tadi kan kita lihat rata-rata ini mayoritas karena mereka bangga begitu ya akan menunjukkan komunitas-komunitas mereka ini. Tapi kalau dari dalam pandangan Anda, apa sih yang membuat seseorang itu mau ikut dalam komunitas ataupun kelompok seperti ini begitu? Apakah mereka bisa menjadi merasa bangga dengan ugal-ugalan di jalan atau bagaimana, Bang Heru? Ada beberapa teori ya. Ada teori orang itu kan perlu kebanggaan. Dia perlu merasa in group, dia perlu merasa ada semacam kebutuhan dari self acceptance. Pengakuan ya. Dia merasa pengakuan dari self recognition, dia diakui oleh kelompok. Itu bagian dari kebutuhan yang penting bagi manusia ya. Ada yang diperoleh secara alamiah lewat achievement, pencapaian-pencapaian yang baik, yang wajar dengan merit. Juga ada sifatnya dipaksa ya, tidak dengan merit tapi cenderung dengan hal sifatnya lebih ada paksaan ya. Jadi di sini ada butuh pengakuan, juga mungkin lebih juga karena ada ini ya, karena lebih banyak karena pengangguran juga, karena waktu-waktu dia tidak teroptimalkan. Waktu dia tidak ada, seringkali karena tidak ada pekerjaan yang jelas, tidak ada aktivitas yang jelas, tidak ada waktu-waktu dia tidak termanfaatkan dengan baik, sehingga larinya ke pekerjaan-pekerjaan yang tidak jelas seperti itu. Juga solidaritas kelompok yang semu ya, seolah-olah dan ini l'esprit de pop ini menjadi penting buat anak-anak yang memang rata-rata masih usia labil, disebut biasa ababil, anak baru gede atau ada ABG labil ya, yang masih butuh pengakuan, butuh penerimaan, butuh acceptance dari kelompoknya, dan dia juga tidak punya kebanggaan lain yang disebanggakan. Karena kalau dia punya kebanggaan lain, entah di bidang akademis, entah di bidang olahraga, di bidang teknologi, mungkin waktu dia tidak akan tersia-siakan seperti itu. Jadi karena waktu dia tidak teroptimalkan dan dia kurang punya kebanggaan, juga relasi yang kurang baik biasa dengan keluarga ya, keluarga dengan lingkungan, sehingga dia mengekspresikannya dengan seperti itu ya, di luar rumah dengan kegiatan-kegiatan yang kurang positif ataupun kontraproduktif seperti itu. Baik, jadi relasi juga sangat diperlukan dalam pertemanan di lingkungan sosial ya. Saya ke Bang Jasra. Bang Jasra, terakhir himbauan apa yang akan Anda sampaikan untuk anak-anak di luar sana dan juga para orang tua mungkin dalam segi pengawasan? Silakan. Ya, pertama kita harus sadari bahwa tempat-tempat publik sebagian besar kan sudah dibuka gitu ya. Maka pemerintah dan pemerintah daerah dan termasuk juga orang tua harus waspada ya terkait situasi-situasi yang membahayakan bagi anak-anak kita. Lalu yang kedua, dengan pembelajaran tatap muka ini kita berharap terutama guru bimbingan konseling ya, memastikan bagaimana anak-anak kita yang disampaikan oleh Mas Heru tadi ya, yang dalam situasi labil ini kan bisa didekati secara khusus gitu ya, sehingga kita juga mengajak dia ya bagian dari pengurangan risiko yang tidak diinginkan. Nah yang ketiga, tentu orang tua yang pertama dan utama yang terdekat dengan anak ya, tentu harus dibangun komunikasi yang hangat gitu ya, komunikasi bagaimana memastikan anak-anak kita juga betah di rumah, dan termasuk juga ketika dia pulang sekolah dipastikan selesai pembelajaran tatap muka, dipastikan dia langsung pulang ke rumah ya, jangan sampai dia berada di tempat-tempat lain yang tentu kita khawatir ya dengan situasi-situasi yang kita lihat belakangan ini gitu Mas. Baik, semoga diharapkan di tahun 2022 ini kondisi semakin membaik begitu ya untuk tingkat kriminalitas maupun kejahatan di jalan ataupun komunitas-komunitas dan kelompok seperti yang kita bahas pada malam hari ini segera berkurang ataupun tidak ada lagi. Kita harapkan seperti itu. Terima kasih untuk Bang Jasra Putra, Komisioner KPAI, dan juga Bang Heru Susetyo dari Kriminolog UI sudah bergabung bersama kami melalui via Zoom. Terima kasih Bapak-Bapak. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Malam. Ya pemirsa, untuk mencegah penularan COVID-19, selalu pakai masker dan cepatlah vaksin. Masker terbukti menekan resiko penularan hingga 80% dan vaksinasi meminimalisir resiko kematian hingga 73%. Untuk kita ayo pakai masker dan ayo cepat vaksin, karena masker dan vaksin adalah dua sejoli pasangan serasi di masa pandemi yang menjaga kita tetap sehat dan bahagia. Newsroom akan kembali, tetaplah bersama kami.